Halo teman-teman, balik lagi bersama saya, Ferry Pujianto. Dan kali ini saya akan membahas tentang human capital dan manajemen. Buat teman-teman yang ingin tahu dan lebih jelas tentang penjelasannya, mari kita simak videonya. Human Capital and Management. Yang pertama terdapat SDM atau sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, dukung dengan integrasi tinggi. Yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat, variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan sikap, nilai-nilai kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez pada 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Berikut pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan apa sih pada kualitas SDM? Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas berkarya yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan apa sih pada SDM di Indonesia? Dari pandangan tersebut ditegaskan SDM diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human Capital dan Manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers pada tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam hubungan capital, manajemen sumber daya manusia adalah penanggungan dan pengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan peraturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Human Capital dan investasi pembangunan SDM. Terdapat standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Yang kedua, investasi SDM. Investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andai, dan berkarakter. Yang ketiga, konsep human capital atau model manusia. Konsep human capital berkaitan dengan falda, bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan invest dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain, dan akan meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan penghasilan seumur hidup.
Yang keempat, penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SCM yang diharapkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!